Sahabat Verbum Domini yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam Verbum Domini edisi hari ini. Sahabat Verbum Domini sekalian, mari sebelum kita masuk dan bermenung lebih jauh tentang pesan Tuhan hari ini, mari kita pertama-tama membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang saya kasih dalam Kristus, judul renungan saya pada hari ini yakni memikul salib dan mengikuti Yesus. Bacaan yang telah kita dengar memberi sebuah poin yang sulit diaktualisasikan dan mustahil dilakukan dalam konteks kita sekarang. Siapakah yang mampu membenci keluarganya? Dan siapakah yang tidak mencintai nyawanya sendiri? Sahabat Verbum Domini sekalian, dalam perikop Lukas bab 14 ayat 26, kita merasakan betapa kerasnya pengajaran yang kita dengar. Yesus sendiri berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Menjadi pertanyaannya, apakah Yesus mengajak setiap orang untuk menjadi anak durhaka? Tidak. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagaimana cara kita berpikir guna membentuk relasi sebagai pribadi yang berkualitas baik di hadapan Tuhan dan sesama. Sahabat Verbum Domini sekalian, suatu realitas menyatakan bahwa kita sering sulit untuk menjadi pribadi yang berkualitas baik di hadapan Tuhan dan sesama. Faktornya yakni kita mempertahankan kehendak pribadi kita dan juga kelekatan-kelekatan kita terhadap barang-barang duniawi. Saudara-saudara sekalian,
Sebenarnya mengikuti Yesus dan menjadi muridnya berarti mengatasi ikatan sanak keluarga dan kepentingan sendiri. Menjadi muridnya sama dengan menempuh hidup baru yang bisa jadi amat berlainan dengan yang biasa dijalani sebelumnya. Demikianlah setiap murid Yesus mampu melepaskan diri dari segala keterikatan dan kelekatan duniawi, juga dalam hal harta milik. Sesungguhnya kita telah menjadi muridnya berkat baptisan kita dalam gereja Katolik. Semangat melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi telah menjadi pilihan kita juga untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.